Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bidan Ku Ibu Abi bersama saya Bidan Dea Sekti Ramwali Anissa Azhara Cantik Kakak Bina-Bina tidak terasa alam dunia. Kali ini aku mau bikin video, tapi hari ini aku bikin video ini di weekend, tepatnya di hari Sabtu. Jadi kalau misalnya di videoku kali ini terdengar suara anak lari-lari, jerit-jerit, nangis-nangis, ada emang cendol lewat, ada suara ibu-ibu nawar sayur ya. Ini maklum aja karena aku tinggal di perumahan elit, jadi mungkin akan ada banyak suara yang terdengar di video kali ini. Tapi nggak apa-apa, harap maklum dan tetap fokus pada apa yang aku sampaikan kali ini, oke? Dan di videoku kali ini aku pengen ngebahas tentang do and don't alias apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan ketika kita menengok bayi baru lahir. Nah, aku tuh udah pengen banget ngangkat topik ini dari lama karena ya di kita tuh masih banyak kejadian mommy shaming gitu. Kalau misalnya kita sering dengar di Korea mah ada bullying gitu ya. Nah, mommy shaming ini adalah bullying kepada para ibu-ibu, nggak cuman pada ibu yang baru melahirkan ya, atau kepada bayi baru lahir. Tapi hidup warga plus 62 itu kreatif sekali ya, penuh kekepoan dan penuh penasaran. Jadi banyak hal yang ditanyakan, tapi tanpa kita sadari ternyata mungkin hal-hal yang kita katakan kepada mereka, hal-hal yang kita lakukan kepada mereka itu adalah termasuk kategori bullying atau hal-hal yang bisa membuat menyinggung mereka, membuat mereka merasa tertekan, membuat mereka merasa tidak percaya diri, dan bisa mengakibatkan depresi untuk mereka. Dan depresi postpartum itu atau postpartum blues itu bisa kita temuin ya dari hal yang paling gejalanya ringan, kayak misalnya cuma galau-galau biasa, tiba-tiba suaminya lihat istrinya nangis di pojokan gitu karena ngerasa capek, ngerasa lelah, ngerasa letih, dan mungkin dengar perkataan-perkataan kita yang pada saat nengok kita tuh kayak mungkin kita kayak perhatian tapi justru malah bikin mereka down. Dan ini tuh banyak banget kasusnya. Kalau kalian pernah dengar kasus ibu yang menusuk bayinya dengan beberapa puluh kali tusukan, 40 kali tusukan kalau emang saya, terus ada yang bayinya dikubur hidup-hidup dan lain sebagainya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan itu ternyata ibunya depresi. Ada satu hal yang ingin aku tekankan adalah depresi itu bukan karena semata-mata kurang iman ya, tapi kan kita nggak pernah tahu perjalanan seseorang dari mulai menikah, hamil, melahirkan tuh dia ada masalah apa, mulai ada hambatan apa, sistem support di sekelilingnya itu seperti apa kan kita nggak pernah tahu. Belum tentu kalau kita beruntung hari ini dikelilingi sama orang-orang yang support sama kita tahu banyak hal tentang ilmu dari mulai hamil, menyusui, melahirkan dan lain sebagainya. Belum tentu orang lain seberuntung kita gitu. Jadi jangan sampai kita tuh berkata-kata atau menyinggung mereka lah intinya. Intinya itulah pada video kali ini tuh aku pengen bahas supaya kita tuh meminimalisir hal-hal yang menyebabkan mereka merasa minder, merasa malu, merasa depresi, merasa tertekan, merasa aku tidak bisa menjadi seorang ibu yang baik. Akan aku bahas di videoku kali ini. Jadi jangan sampai kejadian mereka menangis malam-malam di pinggir kasur ya kan, mereka galau, mereka semakin seret, itu karena perkataan-perkataan kita. Ikuti terus video ini sampai dari awal sampai akhir, dan sebelum lanjutan seperti biasa jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya supaya channel ini semakin bermanfaat untuk orang banyak. Sebelumnya aku mau nanya sih ke kalian semua, kalian tuh sebenarnya tujuan kalau misalnya nengok teman, nengok saudara yang baru melahirkan, itu sebenarnya tujuan utama kalian tuh apa gitu? Boleh komen ya. Dan aku tuh pengen banget kita nyamain persepsi bahwa tujuan kita nengok ibu yang baru melahirkan, nengok bayi baru lahir adalah tujuannya itu ada dua gitu. Yang pertama adalah mendoakan, yang kedua adalah memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi dan rasa syukur kita juga ikut berbahagia atas kelahiran anak mereka gitu. Itu aja, dua itu. Jadi mendoakan dan memberi hadiah. Jadi kalau tujuannya adalah mendoakan dan memberikan hadiah, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang lain dong, dia di luar konteks mendoakan dan memberikan hadiah gitu. Intinya itu ya. Nah, jadi kalau persepsi kita udah sama, tujuan kita menengok bayi baru lahir itu sama, yaitu mendoakan dan memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi dan sukacita kita juga atas kelahiran putri mereka. Jadi aku akan mulai ngebahas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika kita menengok bayi baru lahir ya. Aku mau ngebahas dari yang don't dulu ya, yang jangan kita lakukan supaya kalian semua ingat apa yang tidak boleh kita lakukan ketika kita menengok bayi baru lahir. Yang pertama adalah usahakan untuk tidak menyentuh bayi baru lahir atau tidak menggendong bayi baru lahir tanpa seizin orang tuanya. Apalagi ini kita lagi di masa pandemi ya, ingat. Kalau kita datang tuh jangan lupa pakai masker. Pas datang ke rumah mereka cuci tangan dulu. Kita juga bawa hand sanitizer ya. Kalau bisa tuh pas kita masuk ke rumah tuh maskernya tuh diganti dulu supaya baru ya, supaya steril. Apalagi kalau kalian naik motor debu-debuan
dan lain sebagainya. Apalagi sebelum ke rumahnya kita mampir ke pasar dulu, mana dulu, ganti dulu maskernya pas masuk rumah ya, supaya kita mencegah hal-hal yang tidak ingin terjadi lah kepada mereka, kepada kita juga ya kan. Jadi tidak boleh menggendong dan menyentuh bayi baru lahir tanpa izin mereka. Nah, kenapa sih itu nggak boleh dilakukan? Karena kita nggak tahu loh, siapa tahu bayinya itu semalam rewel, ibunya bergadang, bapaknya bergadang, kakek neneknya ikut bergadang, ya kan. Jadi ketika siangnya tuh biasanya kan para bayi itu tidur, jadi si ibunya baru istirahat, bapaknya baru bisa tidur, kakek neneknya baru bisa ke kerja lagi, ke sawah lagi, ke warung lagi gitu. Ini tiba-tiba kita datang ke rumah mereka pengen gendong-gendong ya bayinya yang tadinya mau tidur nyenyak ya malah nangis lagi, rewel lagi. Terus kita nggak tahu nih di masa pandemi ini ibunya itu protokoler banget COVID-19 atau enggak. Ada kan orang yang udah mulai cuek lah sama si pandemi ini kan. Tapi ada juga orang tua yang masih bener-bener protokoler banget, jadi nggak boleh sentuhan, boleh ketemu orang dan lain sebagainya gitu. Jadi kita harus menghargai itu. Jadi jangan sampai kita tiba-tiba datang, tiba-tiba nyelonong, aku gendong ya, dan itu nggak boleh untuk dilakukan ya. Jadi kalau misalnya pun kalian mau gendong, kalau misalnya pun orang tuanya mengizinkan kalian menggendong, ya pastiin baju kalian juga udah bersih. Atau misalnya kalian pakai kain buat penghalang ke antara kalian dengan bayi gitu. Jadi insya Allah aman ya. Okay. Hal yang kedua yang nggak boleh kita lakukan ketika kita menengok bayi baru lahir adalah banyak nanya. Ini lahirannya SC ya? Ih kok SC sih, kenapa nggak dicoba normal dulu? Kok dikasih sufor? Kenapa dikasih sufor? Emang aslinya nggak ada? Jadi hindari banyak-banyak bertanya hal seperti itu ya. Kenapa? Karena kita tuh nggak pernah tahu si ibunya tuh proses persalinannya itu kayak gimana gitu kan ya, punya kesulitan apa. Siapa tahu ibunya juga lagi ngerasa tertekan, asinya nggak ada, ditambah kita nanya kenapa dikasih sufor, emang nggak ada asinya ya. Itu tuh bisa bikin si ibunya tuh jadi down gitu. Dan inget ya, ibu hamil, ibu menyusui itu perasaannya tuh sensitif banget. Kayak kalau kita menstruasi, kayak lagi PMS kan sensitif ya. Padahal orang ngomongnya biasa aja, tapi kita kayak sensitif banget gitu, kayak ngerasa dilukai banget gitu ya. Kayak sedih banget itu nggak dengar hal-hal kayak gitu. Padahal sebenarnya mungkin mereka tidak bermaksud, tapi ingat bahwa mereka ini ibu-ibu yang lagi hamil dan baru melahirkan ini sangat sensitif perasaannya. Jadi ketika misalnya memang lagi ada halangan, asinya sedikit, kemudian kita malah nanya, ih kenapa sih dikasih sufor, emang asinya nggak ada, aduh makin jelek banget ke hati gitu. Kayak ngerasa aku tuh udah mati-matian, aku tuh udah bingung lagi gimana cara ngasih asi, terus kamu seenaknya aja gitu nanya emang gak ada asinya gitu. Jadi hindari hal-hal kayak gitu. Pokoknya jangan banyak nanya deh, udah gak usah mulutnya dikunci gitu, di lem, kalau perlu bawa perekat gitu. Kalau misalnya mau nengok bayi baru lahir tuh jangan adel. Kayak ingat kalau misalnya kalian udah adel pengen nanya, ih kenapa ya sih dikasih sufor, ih kenapa ya lahirannya no SC, ih kenapa ya ini, kenapa itu. Ingat, tujuan utama kita adalah mendoakan dan memberi hadiah. Jadi gak usah melakukan hal-hal di luar itu ya. Ini aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku pribadi ya di kehamilan aku yang kemarin. Jadi ketika aku lahiran Afran itu kan aku lahirannya sesar. Jadi dari usia 8 bulan tuh, dari 7 bulan tuh posisi Afnan udah bagus, udah posisi kepala. Tiba-tiba di 8 bulan tuh Afnan ke posisinya jadi lintang oblik, sungsang gitu aja terus. Sampai akhirnya aku udah coba berbagai macam terapi ya, udah mulai dari akupuntur, acupressure, terus yoga dan lain sebagainya udah aku coba lakukan, dan ternyata posisinya Afnan tetap seperti itu. Jadi hingga akhirnya aku lahirannya sesar. Dan aku tuh nunggu sampai kontraksi. Jadi dokternya tuh udah ngasih jadwal minggu depan kesini aja, nanti kita langsung lahiran SC gitu ya. Tapi aku tuh bener-bener cari momen gimana caranya nih supaya bisa lahiran normal gitu. Sampai aku tuh nunggu dia kontraksi dulu, terus aku tuh ngelakuin putaran fraksi luar dulu gitu, sampai akhirnya mentok ini nggak bisa. Kemudian pasti coba diputerin juga nggak bagus bayinya. Jadi ya udahlah, akhirnya aku memutuskan untuk ya udah sesar aja. Pas udah lahiran, tiba-tiba ada temenku nih sekonyong-konyong koder datang. Padahal ini temen aku nih bidan juga. Terus tiba-tiba dia nanya gini, teh lahirannya SC, emang gak dicoba normal dulu teh? Bayangin gak perasaan aku kayak gimana? Dia tuh nggak tahu, dia tuh nggak nanya dulu gitu, aku hamil kayak gimana, ceritanya gimana, ikhtiar apa aja yang udah dilakuin. Tapi tiba-tiba dia bilang, emang gak coba normal dulu teh? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tuh yang bisa bikin seseorang ibu baru lahir tuh kayak down banget, sakit hati banget gitu. Aku apalagi aku yang selalu berusaha mengupayakan pasien-pasienku ini untuk lahiran normal, tiba-tiba aku harus SC dan itu terjadi di anak pertama. Itu kan kayaknya kecewa banget ya, ada rasa kecewa gitu di hati aku. Tiba-tiba dengar ada pertanyaan kayak gitu, pasti makin kecewa gitu. Untungnya kan aku adalah seorang
yang alhamdulillahnya ngerti dan ya udahlah bodo amat gitu orang mau ngomong apa gitu. Tapi ketika itu terjadi, ketika itu kalian katakan kepada orang yang sensitif banget, baperan banget, nggak bisa cuek kayak aku gitu. Bayangin kalau itu terjadi kepada ibu-ibu yang sensitif, baperan, dipendam semuanya jadi beban di dalam hati. Jadi please ya kalian jangan pernah banyak nanya deh. Kalau udah lahiran udah cukup doain sama kasih hadiah. Ini kado buat bayinya, buat ibunya, udah itu the best lah. Nah kalau misalnya kalian kalau misalnya kita lagi nengok ibu baru melahirkan, terus kita menemukan hal-hal yang kayaknya ini nggak pas, atau kita pengen ngasih saran, atau si ibunya yang cerita begini dan kita pengen ngasih saran, ingat sarannya dengan cara yang jangan menyudutkan. Kemudian jangan beranggapan bahwa setiap proses persalinan, setiap proses mengasihi itu antara satu ibu dengan satu ibunya itu akan sama, karena setiap bayi, setiap ibu akan mengalami proses yang berbeda, mungkin akan memerlukan treatment yang berbeda. Jadi jangan sampai menyudutkan dan jangan sampai ngebanding-bandingin. Yang paling baik adalah kita nyaranin mereka untuk ketemu sama ahlinya, mau sama bidan, mau sama dokter, mau sama konselor. Pokoknya saranin mereka untuk ketemu ahlinya, itu akan jauh lebih baik ketimbang kita sok tahu kamu harus begini tuh, padahal udah banyakin kata-katanya, nyelekin, mojokin, ngebandingin, dan salah lagi buat si ibu ini gitu ya kan. Nah, jadi itu tadi ya hal-hal yang tidak boleh kita lakukan ketika kita menengok bayi baru lahir ya. Yang pertama, ingat jangan banyak nanya, jangan banyak komentar kenapa lahirannya kenapa sih dikasih support, nanti kamu kerja ya atau gimana. Jangan banyak komentar dan bertanya ya. Yang kedua adalah jangan nyentuh bayi, jangan gendong bayi tanpa seizin orang tuanya, apalagi di masa pandemi kayak gini. Lebih baik kita lihat aja dari kejauhan, doain, kasih hadiah, udah ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika sekalinya pun kita ngasih saran, jangan ngebandingin, jangan menyudutin. Kemudian jangan membandingkan antara anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka ya. Oke. Lebih baik kalau misalnya kita menemukan mereka punya hambatan, punya masalah, dan kita mau ngasih saran, suruh aja mereka, anjurin aja mereka untuk datang ke bidan, ke konselor, atau kepada orang-orang yang lebih berkompeten, orang yang lebih ahli. Oke. Nah kalau tadi kita udah bahas tentang apa yang nggak boleh kita lakukan ketika kita menengok bayi baru lahir, yang sekarang aku akan bahas selanjutnya adalah hal yang sebaiknya kita lakukan sebelum atau ketika kita menengok bayi baru lahir. Yang pertama adalah usahakan untuk menengok mereka pada hari ketiga setelah persalinan. Kenapa sih harus nunggu hari ketiga? Sebenarnya dari pengalaman pribadi aku ya. Jadi pada hari ke-1, hari ketiga itu mereka lagi istirahat kan. Apalagi misalnya yang lahirannya sesar, hari ketiga tuh mereka baru pulang dari rumah sakit, mereka belum bener-bener fit badannya, belum lagi mereka menemukan hambatan dalam menyusui. Misalnya mereka baru mau nemuin konselor atau mereka mau lakuin treatment di Bu Abi misalnya ya kan, kayak pijit bayi dan lain sebagainya, pijat laktasi. Terus kita tiba-tiba datang dengan banyak komentar lagi kayak tadi ya, itu kan pasti akan mengganggu mereka. Jadi kalau menurut aku pribadi, kalau misalnya kita mau nengok bayi baru lahir itu di hari ketiga. Jadi biarkan di hari pertama sampai hari ketiga itu mereka istirahat dulu, nikmatin dulu proses menjadi seorang ibu. Kalau misalnya ada hal-hal yang harus mereka selesaikan dulu. Misalnya kalau misalnya mereka ada masalah, mereka bisa ke konselor dulu, mereka bisa treatment dulu. Nanti kita nengok ketika mereka sudah mulai fit, mereka sudah mulai sembuh, mereka sudah mulai pulih, mereka sudah mulai enjoy dengan perannya sebagai seorang ibu, seorang ayah, ya, udah mulai tahu ritmenya kayak gimana. Terus kita datang, itu pasti akan lebih membuat mereka nyaman gitu. Karena aku juga sering banget datang treatment pijat laktasi, kemudian lagi mandiin bayi, terus tiba-tiba banyak yang datang, si ibunya masih capek, masih lemes, masih sibuk pumping dan lain sebagainya. Tiba-tiba banyak yang datang dengan banyak komentar, kenapa ini, kenapa itu. Wah, sering banget aku tuh nemuin wajah-wajah bete dan capek mereka gitu. Jadi akhirnya kayaknya menurut aku pribadi akan lebih tepat ketika kita menengok mereka tuh di hari ketiga. Pun kalau misalnya kita memang pengen cepet-cepet nengok, atau misalnya nanti takut gak sempet lagi, misalnya di hari pertama atau hari kedua kita mau nengok, kalau menurut aku usahain jangan datang pagi-pagi ya, karena pagi-pagi itu kan mereka mandi bayi dulu, mereka pumping dulu, makan dulu, istirahat dulu. Pagi yang malamnya bergadang juga istirahat dulu kan, kita nggak tahu kan, seperti yang aku bilang, siapa tahu malamnya mereka bergadang, bayinya pengen digendong terus, nangis terus, pengen minum terus dan sebagainya. Jadi kalau mau ke sore hari lah, jadi biar ibunya istirahat dulu gitu. Itu saran dari aku
ya. Nah, hal yang selanjutnya yang harus kita sebaiknya lakukan pada saat sebelum menengok bayi baru lahir adalah izin untuk bertamu kepada suami atau keluarganya. Jadi kalau misalnya kita mau datang tuh mau nengok, kita telepon dulu atau kita chat dulu, WA dulu gitu ya, telepon dulu, kita kabarin dulu, kita tanya dulu keadaannya, gimana sekarang, sehat atau belum, udah pulang dari rumah sakit atau belum, sekarang lagi di mana, tinggal di mana, di rumah atau di rumah mertua atau di rumah orang tua gitu. Kita mau nengok nih kapan ya, enaknya sekarang atau besok ya gitu. Dan itu pasti akan lebih bikin kita nyaman dan mereka nyaman terutama gitu. Jadi kita confirm dulu kita mau datang. Ketika misalnya mereka bilang ya udah nggak apa-apa kalau mau datang sekarang deh, tapi jam seginian deh misalnya lagi ini dulu atau apa, kan mereka juga pasti akan enak nyampainnya gitu. Jadi ke kitanya enak, mereka juga ditengoknya enak, udah siap menerima tamu, nggak sambil sibuk istirahat karena malamnya bergadang misalnya, nggak sibuk lagi pumping, lagi treatment sama ibu abi, lagi pijat laktasi dan lain sebagainya gitu. Jadi sama-sama enak lah ya gitu. Yang selanjutnya tentu aja adalah yang harus kita lakukan adalah ngasih hadiah ya, bawa kado. Nah, yang sering dilakuin tuh sama kita kalau misalnya kita nengok bayi baru lahir kan bawa kado untuk babynya. Nah, kita tuh lupa loh kadang-kadang ibunya juga pengen dikasih hadiah. Jadi kita tuh kalau misalnya bawa kado, pertimbangkan juga untuk bawa kado buat ibunya gitu. Mau itu makanan kesukaannya, cemilan kesukaannya, daster yang menyusui, pumping untuk ibunya, atau apapun deh pokoknya yang kira-kira membantu ibunya untuk happy, untuk good mood lagi, supaya asinya banyak melimpah ruah. Itu juga bagus untuk dipertimbangkan, karena aku juga sering ngobrol sama klien-klien aku yang mereka tuh suka curhat gitu, kenapa ya kalau orang ngado tuh buat babynya aja, aku juga pengen lo dikasih kado kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menengok bayi baru lahir, pertimbangkan juga untuk kita ngasih kado untuk ibunya. Siapa tahu itu bisa yang tadinya lagi galau, yang tadinya lagi capek, yang tadinya lagi merasa aduh aku ibu yang gak baik, yang kurang baik, yang gak bisa, yang gak becus atau apa, jadi happy gara-gara kita bawain kado ya, bermanfaat banget. Jadi apalagi kalau kita teman dekat atau saudara yang kita tahu banget dia sukanya apa, bawain untuk ibunya ya, syukur-syukur double buat bayinya, buat ibunya gitu. Oke? Yang selanjutnya adalah kita bisa berempati kepada mereka dengan cara kita tuh nanya, gimana rasanya sekarang jadi ibu, happy nggak, seneng nggak, punya hambatan enggak, ada yang bisa kami bantu enggak gitu. Itu akan lebih menenangkan dan menyenangkan daripada kita banyak komentar, kita kasih pujian, nih hebat ya udah jadi ibu loh, gimana sekarang rasanya, happy enggak, ada hambatan atau enggak, kalau misalnya ada apa-apa sharing ya ke aku atau tanya boleh kok, kita siap untuk mendengarkan curhatmu gitu. Itu pasti akan jauh lebih menenangkan kepada ibunya. Jadi ketika si ibunya pun nanti memang ada masalah, ada yang ingin ditanyain ke teman-temannya, ya itu bisa mereka tanyakan dengan enak gitu, tanpa merasa dipojokkan, tanpa merasa dibanding-bandingkan gitu, dan mereka merasa lebih dihargai, itu intinya ya. Yang selanjutnya adalah jangan terlalu lama menengok bayi baru lahir, karena kita nggak tahu kan rutinitasnya mereka mau ngapain gitu, karena mereka juga mungkin lagi menyesuaikan, apalagi yang anak pertama kan, jadi mereka baru menyesuaikan pola hidup mereka dengan kehadiran anggota baru gitu. Jadi kita jangan terlalu lama gitu kalau untuk menengok bayi baru lahir ya, pokoknya kita datang, kita doain, kita kasih hadiah, kita apresiasi. Kalau bisa ya udah pulang aja, nanti kan bisa sebulan lagi, 2 bulan lagi kita bisa ketemuan, bisa reunian dalam keadaan ibunya udah sehat banget gitu. Jadi itu akan jauh lebih nyaman ya. Jadi jangan terlalu lama. Atau kalau misalnya si ibunya memang gak ada masalah, happy ditemenin, atau misalnya kita datang jauh-jauh dari mana dan kita bakalan rada lama gitu di rumahnya, tetap biarkan si ibunya melakukan rutinitas yang biasa dia lakukan, misalnya DBF, atau ibunya nyusuin, atau ibunya pumping, atau ibunya makan dulu, atau ibunya mau pijit dulu atau apa, ya udah biarin aja. Kita kan kesana mau ngobrol sama keluarganya bisa, sambil lihat babynya bisa, atau misalnya ketika mereka butuh bantuan kita ngurusin bayinya juga bisa gitu. Jadi biarkan ibunya juga biarkan mereka melakukan rutinitas yang baik atau yang akan dilakukan tanpa merasa terganggu sama kehadiran kita gitu ya. Nah, kesimpulannya dari video kali ini adalah, ingat tujuan utama dari kita menengok bayi baru lahir adalah mendoakan dan memberikan hadiah ya. Jadi sebelum kita datang tuh kita confirm dulu ke orang tuanya, kita mau datang nih, kita boleh kapan datangnya, hari ini atau besok gitu. Terus pas kita datang, kita pakai masker, kita cuci tangan, kita bawa hand sanitizer, kemudian jangan gendong bayinya tanpa seizin orang tuanya gitu kan. Kita cukup datang dengan mendoakan dan memberikan hadiah. Ini nih hadiah untuk ibunya, ini untuk babynya gitu. Jadi jangan banyak bertanya kenapa ini, kenapa begitu lahirannya, kok begini, kok begitu, nanti kerja ya ini ya. Pokoknya jangan banyak bertanya, lebih baik kasih banyak pujian gitu. Ih hebat sekarang udah jadi ibu, yang mudah-mudahan sehat, selamat terus, adiknya tumbuh dengan sehat, ibunya cepat pulih, cepat kita bisa cepat main-main lagi nanti, jalan-jalan bareng gitu.
ya. Dan segitu aja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengaplikasikannya ketika kita nanti nengok bayi baru lahir ya. Apalagi kalian yang mau nengok aku nanti karena aku sebentar lagi lahiran ya. Untuk tahu apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Oke? Jadi segitu aja video kali ini. Terima kasih untuk yang udah like, komen, dan juga subscribe. Yang belum subscribe dulu. So, sampai ketemu di video-video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.